mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Di sini saya sudah menuliskan ini. Ini apa ini? Angka ini mewakili umur ya. Ini umur siapa nih yang sampai 63? Junjungan Nabi besar kita yang mulia, yang menjadi uswatun hasanah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu. Beliau sampai 63 tahun. Oke. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40. 40 tahun. Lalu di Isra Mi'rajkan untuk menghibur beliau ketika sedang bersedih, ya. Di umur 50, ya. Umur ini seharusnya mempunyai makna di dalam kehidupan kita, ya. Kalau menurut pergerakan umat sekarang, yang awal-awal kan yang dipelajari kebanyakan syariatnya dulu. Oke ya, umur 20 sampai 30 lah belajar syariat. 30 sampai 40 belajar tarekat, ya. 40 ke 50 sudah mengetahui hakikat. 50 ke 60 sampai 6 selanjutnya diharapkan sudah mendapat kecintaan Tuhan, ya, dengan hadiah yang dinamai makrifat, ya. Ini saya gambarkan seperti ini supaya menjadi progres hidayah setiap murid di perguruan. Jadi murid harus punya progres, gitu loh. Kalau tidak terprogres, hidup tidak ada arah dan tujuannya. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid, diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Perbaiki diri, lambat atau cepat tergantung dengan niat atau tekad kita, kan seperti itu. Kalau kita merasa besok masih hidup, malah nanti aja lah, nunggu hidup ini nyaman dulu baru saya tobat, betul pokoknya. Kalau saya sudah keturutan pengen ini, saya tobat, besok digulung ke tanah, habis nangis, dikasih kesempatan tidak pernah tobat. Ya itulah, ya. Maka hakikat ilmu mengenal diri itu supaya kita tahu diri, supaya kita beradab sama Tuhan, supaya kita mengembalikan hak Tuhan. Karena banyak hak Tuhan yang kita rampas selama hidup. Saya hidup semau saya dong, hidup gue, kan gitu. Semau gue dong, gue yang terima resiko kok, kan jadi itu.
Nggak boleh seperti itu, namanya apatis ya. Oke, perhatikan kualitas hidup. Karena dengan tema malam ini saya harap kalau besok masih dihidupkan lagi, jadilah pribadi seperti pribadinya Rasulullah. Oke, perbaiki yang tidak bagus dirubah. Oke, penyakit hati dihilangkan. Ego diri dikikis. Yang biasa pakai baju bagus bisa ndak pakai baju yang sederhana, dicoba. Malu ndak kita? Kalau orang Jawa dahulu tuh kalau belajar ilmu terkadang muridnya disuruh melakukan laku ngeden atau berpura-pura jadi orang gila untuk mengikis ego sebetulnya itu. Bagaimana rasanya dulu dia sombong, bagaimana ketika dia dihina, ditertawakan, dicaci maki, dipandang rendah sebelah mata, sakit kan enggak hatinya kan seperti itu. Kalau sakit, wah harus dilanjutkan belajar menjadi gila. Dulu makan milih-milih tempat, milih restoran, makan harus begini begitu. Sekarang makan harus sisa orang. Rasanya bagaimana? Oleh sebab itu kan tidak perlu saya ajarkan seperti itu. Sampai harus menjalankan tapa pura-pura jadi gila. Sekian hari, hilang murid, habis guguran. Oleh sebab itu ya kan di perguruan ini memudahkan toh untuk belajar. Yuk kita kembali ke jalan yang baik seperti tuntunan Rasulullah. Hidup apa adanya lah, sederhana. Hidup yang baik, jangan macam-macam. Ingatlah segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita perbuat, ibarat kita ini menanam benih. Benih apa yang engkau tanam? Kalau engkau menanam duri, tidak mungkin akan tumbuh apel. Kan seperti itu. Kalau kita menanam duri, nanti suatu saat akan menyakiti kita sendiri. Maka sebisa mungkin tanamlah kebaikan kepada diri sendiri. Jangan dijolimi ya. Diri ini harus selamat. Diri dulu diperhatikan, baru orang lain. Memperhatikan orang lain, diri sendiri tidak diperhatikan. Akhirnya seperti kajian yang saya utarakan di grup. Jangan seperti lilin menjadi penerang untuk orang lain tapi membakar diri sendiri. Mengingatkan orang, menjaga orang, dirinya sendiri tidak diperhatikan. Itu sangat bahaya. Dirimu itu perhatikan dulu keselamatannya. Kalau kamu bisa selamat, insya Allah orang-orang sekitarmu akan selamat. Karena energi yang terpancarkan oleh seseorang yang sudah mencapai ketenangan, kebahagiaan, maka mendapat pencerahan, dia mencapai keheningan, maka sinyal energinya akan menguatkan orang sekitarnya. Makanya kalau kita duduk dengan orang-orang yang alim, orang yang berilmu, tasawuf, itu sungguh sangat meneduhkan duduk dengan mereka. Tenang, punya masalah seakan-akan ya selesai. Kita nyaman, kerasan, tidak mau pulang, rasanya kan seperti itu. Tapi kalau kita mendekat dengan para ahlim, energi kita ruwet, energi kita di zona merah, ya kita tidak kerasan. Karena berbenturan, vibrasinya ini terbentur, tidak satu frekuensi. Karena ini penting loh seperti ini. Banyak orang di luar sana katanya mengaji ilmu agama, tapi akhlaknya ruwet, akhlaknya nggak karu-karuan. Belajar ilmu agama tapi hidupnya ndak ada ketenangan.
Karena itu tadi, mementingkan physically, mementingkan hanya di tahap syariat, tapi tidak dilengkapi dengan menata hatinya, ya, melihat hakikat kehidupannya, dan dia tidak mencari bagaimana Tuhan meridhoinya, maka tidak dapat ilmu ini. Ini hasil sebetulnya tidak bisa dicapai dengan belajar sebetulnya. Marifat itu hasil di mana ketika kita melihat hakikat bahwa umur kita semakin berkurang, kita melihat hakikat, akhirnya semakin kita berserah diri, semakin memperbaiki diri, semakin memperbanyak menanam benih kebaikan. Itulah yang membuat Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang, maka Tuhan mengenalkan dirinya kepada hambanya. Itulah ma'rifat. Seperti itu. Janganlah sekarang ini kita berbuat baik males-malesan. Sering saya katakan yang paling kecil apa? Ketika engkau di jalan melihat di jalan ada batu yang tajam, sekiranya ini membahayakan orang, ya jangan cuek ya. Yang penting kan saya selamat, sudah lewat. Orang lain yo terserah orang lain, ya jangan, berhenti sebentar. Siapa tahu dengan kita menyingkirkan batu, kita pulang ke rumah, kita pulang ke rahmatullah, batu itu yang menyebabkan orang yang tadinya kena bisa celaka sekeluarga selamat karena gara-gara benih yang kita tanam tadi. Allah ridha, Allah masukkan ke surganya. Nggak tahu kita. Sekecil itu tapi terkadang untuk orang lain berakibat fatal. Kan bisa seperti itu. Makanya yang sensitif jangan pasif, ya. Jadi perbaiki karena hidup ini kan sangat merugi ketika kita hidup hanya dilalui dengan kesenangan play eating, ya. Hanya bermain-main, makan, play, eating, loving. Suka main game, suka ngisi waktu, berarti kan kosong. Berarti dia merasa dirinya tidak bersama Tuhan. Senang game itu ya kayak gitu, mengisi kekosongan. Siapa yang kosong? Tidak pernah kosong kok diliputi Tuhan. Berarti kan melepas yang namanya bersyukur. Napasnya tidak pernah diisi dengan zikrullah, napasnya tidak diisi dengan sholatul daim. Dan di dalam hadis dikatakan ketika seseorang tidak mengingat napasnya, dia bagaikan hewan. Seperti itu loh. Jadi janganlah yaitu tadi playing, eating, makan yo rame-rame bikin acara. Ya. Lalu apa? Loving itu apa? Cinta-cintaan, sayang-sayangan. Senang kumpul sama keluarga, ketemu gini. Gitu-gitu aja. Enggak ada manfaatnya. Ya, enggak mau pisah saya sama keluarga saya. Sampean mau hidup sendiri. Sayang-sayangan terus maunya. Disayang Tuhan gak mau. Ayo sini tak sayang, pulang ya besok. Besok aja nih ya Allah. Saya belum siap. Ya. Mudah-mudahan kajian ini menjawab pertanyaan bagaimana supaya keimanan kita terus naik, tidak naik turun, ya. Artinya selalu mengingat kematian supaya berkualitas hidup kita setiap hari diisi dengan ibadah, menanam kebaikan, saling tolong menolong, dan saling mengingatkan di jalan yang baik, yang benar, jalan menuju keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan dengan
kajian malam ini kita selalu ingat, kita selalu sadar bahwa setiap hari kita diberikan kesempatan the best, yang terbaik oleh Tuhan kepada kita untuk menjadi sarana kita bagaimana supaya kita dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Sekian saja kajian malam ini. Jikalau ada salah kata atau salah ucap, kami memohon maaf, mohon ridhonya, mohon ampun dunia akhirat. Kami akhiri kajian malam ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga membawa pencerahan, penerangan, kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten nganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang